Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai simulasi deadlock pada OS simulator. Baik, sekarang kita sudah masuk pada OS simulator atau CPU. Selanjutnya kita langsung saja klik compiler. Kemudian pada bagian program source ini, karena saya sudah mengetik atau menyimpan source code-nya, jadi kita tinggal mengklik load. Kemudian open. Nah, deadlock ini kondisi di mana suatu resource dipakai oleh suatu proses dan suatu proses merequest resource yang sama, seperti itu. Nah, di sini sudah ada program P1, resource 1 dialokasikan, kemudian pada saat yang ketiga, kemudian resource kedua dialokasikan for n sama dengan 1 sampai dengan 20, kemudian next, lalu selesai. Nah, program P1 ini atau deadlock ini dianalogikan seperti jika ada suatu simpang 4. Nah, semua kendaraan ingin mengakses semua persimpangan itu, maka akan terjadi kemacetan dan semua kendaraan itu berhenti di tengah-tengah. Nah, dalam istilah dalam sistem operasi seperti itu dinamakan deadlock. Nah, di sini jika sudah, selanjutnya kita akan membuat lagi atau meng-load lagi source code yang kedua, yaitu P2. Kita klik load saja. Nah, pada program P2 ini perbedaannya hanya di resource-nya saja. Kalau P1 tadi kan resource-nya 1 dan 2. Kalau di program P2 ini resource-nya 2 dan 3. Baik, selanjutnya kita load lagi untuk program P3. Kita akan membuatnya sebanyak 4, yaitu sampai dengan P4. Nah, pada program P3 ini resource-nya juga beda ya. Kalau tadi P2 dan P3 resource-nya 3, 2 dan 3, sekarang di program P3 resource-nya itu 3 dan 4. Baik, kemudian kita load lagi untuk P4. Nah, pada program P4 ini resource-nya 4 dan 1, seperti itu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke menu compile, kemudian untuk P1 kita compile terlebih dahulu. Kita klik compile. Jika sudah, untuk base address-nya kita biarkan saja 0, kemudian load in memory. Nah, berhasil. Masuk ke menu compiler lagi. Untuk P2 kita compile juga sampai dengan P4. Nah, jika sudah, kita load in memory lagi. Kita compile sampai dengan P4, kemudian load in memory. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Nah, pada bagian CPU atau programmis ini sudah ada P1, P2 dan P3 dan P4 yang sudah masuk pada CPU yang kemudian akan diakses.
Nah, jika sudah di load memori P1 sampai dengan P4, kita masuk pada OS 0. Nah, pada program list di OS 0 ini sudah ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, sekarang kita akan memasukkan semua program ini ke ready QA. Caranya itu kita create new proses sampai dengan satu persatu. Nah, pada bagian scheduler ini kita klik round robin. Kemudian untuk time size-nya itu kita ubah menjadi 10 ticks. Kemudian pada bagian CPU speed kita percepat sampai dengan fast. Jika sudah, kita klik start pada bagian OS control, kemudian views, klik view resource. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai dijalankan. Warning process deadlock is detected. Di sini terjadi deadlock. Nah, maka jika ingin menghentikan atau mencegah terjadinya deadlock itu, kita akan menghentikan paksa suatu proses dengan melepaskan satu resource seperti itu. Nah, caranya itu dengan mengklik release yang ini. Nah, maka proses akan berjalan lagi. Teman-teman bisa lihat ya, prosesnya berjalan lagi pada bagian CPU ini. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai dijalankan. Nah, sekarang proses sudah selesai dijalankan. Nah, di sini kita ada resource list R0, R1, R2, R3, R4, dan R5. Ada 5 resource. Nah, tadi pada resource 1 dia berwarna merah. Sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Begitu juga untuk semua resource. Nah, di sini sudah kita berhasil mencegah atau mengatasi terjadinya deadlock. Nah, untuk warna hijau ini berarti dia available. Jika dia berwarna kuning maka allocated only, dan jika dia berwarna merah berarti allocated plus request, seperti itu. Baik, selanjutnya itu kita akan menggunakan langkah pencegahan. Pada bagian prevent ini ada disallow hold and wait, disallow circular wait, kemudian ada use total ordering, dan juga ada kita akan merecovernya. Ada about process, ada juga frame resources, dan juga nanti kita akan mencoba untuk memakai do not detach seperti itu. Baik, sekarang kita akan cobakan satu persatu. Pertama yaitu dengan mengklik pada bagian prevent, yaitu disallow hold and wait. Kita checklist, kemudian kita close dulu. Nah, untuk program listnya kita masukkan ke ready QA satu persatu seperti tadi. Caranya juga bisa dengan double klik ya. Jika sudah, kita start, kemudian views, lalu view resource. Kita lihat apakah tindakan pencegahan disallow hold and wait bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, di antara semua proses prevent, recover ini ada kalanya bisa mencegah terjadinya deadlock, tapi ada kalanya juga tidak bisa mencegah terjadinya deadlock. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai dijalankan. Teman-teman bisa lihat di belakang ini proses masih sedang dijalankan ya. Kita tunggu hingga semua proses selesai dijalankan. Kita tahu prosesnya berhenti. Nah, sekarang proses atau semua proses tadi selesai dijalankan. Nah,
ternyata disallow hold and wait ini bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau menceklis pada bagian disallow circular wait, kemudian uncheck pada bagian disallow hold and wait. Kita close, press control, kemudian pada program list tadi, seperti tadi kita masukkan semua programnya ke ready QA agar semua program siap dijalankan atau siap diakses oleh CPU. Kita tunggu beberapa saat apakah terjadi deadlock ya pada resource 2. Disallow circular and wait ini ternyata tidak bisa mencegah terjadinya deadlock. Di sini sudah ada peringatan bahwa deadlock is detected. Deadlock itu terdeteksi. Maka cara untuk mencegah terjadinya deadlock atau solusinya yaitu dengan melepaskan satu resource atau menghentikan satu proses. Pada resource 1 kita klik saja release, maka proses akan berjalan lagi. Nah, sekarang proses selesai dijalankan dan berhasil mencegah terjadinya deadlock tadi dengan melepaskan satu resource. Baik, selanjutnya kita akan mencobakan untuk use total ordering. Kita checklist, kemudian close dulu program listnya, kita masukkan dulu ke ready QA. Tadi bagian OS control, klik start, kemudian views, lalu view resource. Nah, apakah use total ordering ini bisa mencegah terjadinya deadlock atau sebaliknya bisa tidak mencegah terjadinya deadlock? Tadi pada resource 4 ini terjadi deadlock ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi warna kuning dan hijau. Semua berarti use total ordering ini bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, sekarang kita akan mencoba pada bagian recover, yaitu kita checklist abort proses, kemudian close dulu, kemudian kita masukkan programnya. Kemudian masuk pada OS control, klik start, masuk lagi pada views, lalu view resource. Kita tunggu apakah abort proses bisa mencegah terjadinya deadlock atau tidak bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, di sini terjadi deadlock ya. Kita tunggu ya. Di sini proses masih sedang berjalan. Nah, ternyata abort proses bisa mencegah terjadinya deadlock. Baik, selanjutnya kita akan mencobakan untuk recover yang frame resource. Kita checklist, kemudian close dulu. Kita masukkan programnya lagi ke ready QA. Kemudian pada bagian OS control kita start lagi, lalu masuk pada bagian views, lalu view resource. Kita lihat apakah
recover frame resource ini bisa terjadi deadlock dan bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, di sini terjadi deadlock ya untuk frame resource. Kita lihat proses masih sedang dijalankan. Apakah frame resource ini bisa mencegah terjadinya deadlock ini? Nah, ternyata recover frame resource ini bisa mencegah terjadinya deadlock. Baik, selanjutnya kita akan mencobakan pada bagian detach, yaitu do not detach. Kita checklist, kita close dulu, kemudian kita masukkan programnya ke ready QA dengan cara double klik seperti ini. Ingin masuk pada menu OS Control, klik Start, masuk lagi pada menu Views, lalu View Resource. Nah, untuk duduk detect ini, di sini teman-teman bisa lihat terjadi deadlock ya pada beberapa proses. Nah, walaupun terjadi deadlock ini, tidak ada warning atau peringatan bahwa deadlock ini terjadi, karena dia do not detect atau tidak terdeteksi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melepaskan semua proses, yaitu dengan cara mengklik release all ini. Kita klik, maka proses berjalan kembali. Kita tunggu hingga proses selesai dijalankan. Nah, sekarang semua proses telah selesai dijalankan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan terus support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.